menyampaikan paparannya sekitar 20 menit. Baik, terima kasih Ibu Lulu selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan Nusantara, Pak Dodi, sahabat saya waktu di BPN. Kemudian Pak Rektor Universitas Nusa Bangsa, Profesor Yunus Arifin. Terima kasih atas undangannya, Prof. Kemudian yang saya hormati Pak Menteri Koperasi dan UKM yang tadi sudah memberikan keynote speech dalam webinar ini, Kang Teten Mas Duki yang sekaligus atasan saya. Pada waktu itu Kang Teten pernah menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini termasuk Pak Andi Tendrisau yang barusan sudah menyampaikan pemaparan. Terima kasih Pak Andi menambah perspektif kita mengenai bagaimana strategi penyelesaian konflik agraria khususnya yang ada di wilayah kewenangan dari Kementerian ATR BPN. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, pertama saya menyampaikan selamat ulang tahun ya kepada Universitas Nusa Bangsa yang ke-34. Tentu saja ini usia yang sudah cukup matang dan tema webinar pun saya kira menarik ini. UNB berkarya mencetak tenaga kerja milenial cipta guna. Nah, ini satu tema yang menarik, tapi saya mengkritik ini Pak Dodi, Pak Rektor, Prof. Yunus. Harapan saya pribadi sih tidak hanya mencetak tenaga kerja ya atau workers, tapi juga mencetak manusia secara utuh UNB ini. Jadi bukan hanya menciptakan tenaga kerja, tapi menciptakan manusia yang utuh ya, di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi saya usul temanya menjadi berkarya mencetak manusia milenial cipta guna. Itu akan lebih menarik lagi nantinya. Kenapa begitu? Saya kira secara nama UNB ini menarik. Ini sebelum ke materi ya, Bu Lulu. Kita bicara dulu yang ringan dulu. Jadi UNB ini kan Universitas Nusa Bangsa. Jadi ada dua kata kunci di sini. Nusa itu kan pulau ya, yang di dalamnya tentu saja ada tanah, ada air, ada hutan, dan kekayaan alam lainnya. Yang secara objektif bangsa kita ini beruntung sekali. Sumber daya alam kita, kekayaan alam kita itu sangat melimpah ruah di berbagai sektor. Kemudian kata yang kedua, bangsa. Tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia juga sangat beruntung. Kita terdiri dari banyak suku, agama, dan golongan. Dan kita sudah berkomitmen bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Kita boleh berbeda-beda, banyak hal perbedaan di antara kita, tapi sudah kita sudah berkomitmen bahwa kita ini berbeda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Saya kira UNB ini sangat penting ya untuk bangsa kita untuk dikembangkan lebih lanjut ke depan. Apalagi saya mendapat cerita dari Pak Dodi, di UNB itu sekarang bergabung banyak alumni ATR BPN ya, mantan dirjen, mantan direktur. Saya kira ini hal yang sangat positif dan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena memang dunia akademisi itu, dunia yang bergelut dengan ilmu pengetahuan itu nggak boleh kering, nggak boleh ibarat menara gading. Dia harus diwarnai oleh dunia yang lain. Dan dunia ATR BPN itu kan dunia birokrasi. Mantan dirjen, mantan direktur, mantan kapus bergabung di UNB ini sangat menarik dan penting saya kira. Karena pengalaman di pemerintahan ini juga akan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanahan, keagrariaan, dan tata ruang. Dan saya usul ke Pak Rektor supaya kalangan gerakan sosial pun bisa diakomodir oleh UNB untuk berkontribusi. Jadi kalau 3 kaki ini bisa berpadu di UNB, ini sangat luar biasa bagi para mahasiswa, dan ini daya tarik tersendiri saya kira bagi UNB untuk ke depan. Jadi bergabungnya akademisi, birokrasi, dan gerakan sosial, jadi 3 kaki ini akan memperluas cakrawala pengembangan dari UNB ke depan. Itu kurang lebih pengantar saya. Baik, selanjutnya saya oleh panitia diminta untuk menyampaikan topik penyelesaian sengketa tanah dalam kawasan hutan. Tapi mohon izin saya menyiapkan tayangan dengan judul penanganan konflik agraria, khususnya dinamika penyelesaian konflik agraria di dalam kawasan hutan. Jadi kata sengketa tanah saya perluas cakrawalanya menjadi konflik agraria. Tentu termasuk di dalamnya
dinamika konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, ini slide yang pertama saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian bahwa di kantor staf presiden sejak tahun 2016 itu diterima 1054 pengaduan kasus konflik agraria di berbagai sektor. Kalau kita lihat di sini rinciannya, kasus konflik agraria di sektor perkebunan itu adalah kasus yang paling dominan. Kemudian setelah itu kasus aset negara yang di dalamnya kasus PTPN dan perhutani, dan berikutnya kasus kehutanan. Jadi kasus kehutanan yang menjadi fokus topik saya ini adalah termasuk penyumbang utama dari konflik agraria selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Kenapa tahun 2015 atau 2016 sebagai startnya? Karena inilah pertama di kantor staf presiden dibentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria, dan diantaranya menangani yang 1054 kasus ini. Tadi terima kasih Pak Andi Tenrisal sudah menunjukkan satu slide di KSP yang terbaru. Tapi secara umum itu konflik yang selama ini masuk ke kantor staf presiden. Kemudian penanganan konflik agraria selama ini yang ada di kantor staf presiden atau di istana sejak 2016 sampai 2019, ini periode pertama pemerintahan Jokowi, itu KSP sudah menerima 666 kasus dengan luasan 1.400.000 hektar tanah yang berkonflik dan 176.000 kepala keluarga yang menjadi korban konflik. Jadi banyak sekali dan luas sekali tanah yang dipersengketakan. KSP 2016 sudah membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria. Kemudian berjalan berikutnya sudah terbit 3 kebijakan. Pertama Perpres 88 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Kemudian berikutnya ada Inpres nomor 8 2018 tentang moratorium sawit, dan ada Perpres 86 2018 tentang reforma agraria. Nah, 3 kebijakan dari Presiden inilah yang kemudian menjadi kerangka hukum bagi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sekarang ini. Selain itu tentu saja ada rapat-rapat kabinet terbatas yang isinya arahan Presiden untuk percepatan penyelesaian konflik secara sistematis. Selebihnya ada rapat-rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan. Inilah untuk periode pertama pemerintahan Jokowi. Kemudian di periode kedua, tahun 2020-2021 sampai sekarang ini, sejak bulan Desember 2020, Presiden sudah mengarahkan dalam rapat internal Presiden tentang pentingnya percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria. Nah, kemudian di KSP, Kantor Staf Presiden, sudah dibentuk tim kerja bersama yang tadi ditunjukkan Pak Andi, itu data itu yang dikerjakan oleh tim kerja bersama yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, wakil ketuanya adalah Menteri ATR dan Menteri LHK. Selebihnya adalah eselon 1 dari 14 kementerian dan lembaga. Dan ini bekerja sejak mulai Januari, kemudian Maret, kemudian terus April, Mei, sekarang sampai Juni. Jadi bulan ini pun masih bekerja tim ini untuk 2 hal. Pertama, percepatan penyelesaian konflik agraria, yang kedua penguatan kebijakan reforma agraria. Itulah yang sedang diupayakan oleh pemerintahan Jokowi sekarang ini melalui prakarsa dari Kepala Staf Kepresidenan dan Kantor Staf Presiden bersama dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Nah, ini sekilas gambaran dari tim yang dibentuk pada bulan Januari yang lalu, ditangani 137 lokasi. Tadi datanya sudah ditunjukkan oleh Pak Andi, terima kasih. Yang intinya, kalau dilihat tipologinya, dalam penyelesaian konflik agraria itu kami bagi menjadi 2. Yang pertama konflik agraria di dalam kawasan hutan, yang kedua konflik agraria yang non kawasan hutan. Nah, di sini tim kerjanya bisa dilihat bahwa pertama-tama Deputi Kemenko, ini secara operasional Deputi Kemenko Maritim dan Investasi sebagai Menko yang mengatasi Dirjen atau Kementerian LHK. Dalam hal ini secara operasional Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk penanganan konflik agraria, karena Direktur penanganan konflik tenurial kehutanan dan masyarakat adat itu berada di bawah Dirjen PSKL. Ini yang di dalam kawasan hutan. Yang non kawasan hutan, Deputi Menko Perekonomian dan Dirjen Penanganan Konflik ATR BPN, termasuk dirjen-dirjen terkait di dalamnya. Nah, ini fokus kita adalah ke sini, ke topik percepatan penyelesaian konflik agraria. Nanti saya akan bedah lebih lanjut yang fokus ke dalam konflik agraria di dalam kawasan hutan.
Selebihnya adalah agenda tim untuk yang dibentuk oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah mempercepat legalisasi dan redistribusi tanah di lokasi-lokasi prioritas reforma agraria, dilanjutkan dengan pemberdayaan. Disinilah Kementerian Koperasi dan UKM bekerja untuk menindaklanjuti hasil legalisasi dan redistribusi. Jadi kehadiran Kang Teten dalam webinar ini sangat penting untuk menyambungkan apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dan Kementerian LHK. Tadi kalau kita dengarkan pengantar atau keynote speech dari Kang Teten sudah menggambarkan itu, bahwa percepatan RAPS, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, itu juga menjadi agenda strategis dari Kemenkop dan UKM. Selanjutnya yang penguatan kebijakan ini dikoordinasikan oleh para Kemenko, Deputi Kemenko, dan Dirjen-Dirjen di KL terkait. Kami di Kantor Staf Presiden di Kedeputian 2 memfasilitasi proses kerja dari tim ini secara bersama dan sekarang sedang berjalan. Dan tentu saja Pak Andi Tendrisau sebagai Dirjen Penataan Agraria juga menjadi bagian yang penting dalam tim kerja bersama ini, khususnya untuk percepatan redistribusi tanah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tipologi konflik agraria, secara umum dibagi dua. Pertama, konflik agraria di dalam kawasan hutan. Yang kedua, di luar kawasan hutan. Saya akan fokus ke konflik agraria di dalam kawasan hutan. Ada 3 pihak yang selama ini menjadi pihak yang terlibat atau berkontribusi dalam terjadinya konflik agraria dalam kawasan hutan. Pertama adalah instansi pemerintah, baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri, sebagai kementerian yang berwenang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maupun Pemda, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, terutama dalam penetapan kawasan hutan ini biasanya. Nah, instansi pemerintah ini menjadi sumber konflik yang banyak sekali dilaporkan oleh masyarakat ke istana. Kemudian yang kedua, konflik yang melibatkan BUMN dalam hal ini perhutani, ini di Pulau Jawa. Jadi perhutani yang menguasai sekitar 2,4 juta kawasan hutan di Pulau Jawa itu menjadi penyumbang terbesar konflik agraria khususnya di Jawa. Dan ini yang sekarang sedang coba diurai dan ditangani melalui nanti di slide berikutnya melalui pelaksanaan Undang-Undang CK lewat PP di bidang kehutanan untuk mempercepat penyelesaian penguasaan tanah misalnya di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani selama ini. Nah, ini nanti di bagian berikutnya saya akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan perusahaan swasta, pemegang izin usaha, HPH, hak penguasaan hutan, HTI, hutan tanaman industri, dan lain-lain ini juga menjadi penyumbang konflik agraria di dalam kawasan hutan. Nah, 3 pihak inilah yang selama ini terus disentuh dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden dengan KL terkait untuk masuk ke dalam strategi penanganan dan percepatan penyelesaian konflik agraria di dalam kawasan hutan. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar ilustrasi mengenai sektor-sektor apa saja yang kunci dalam penanganan konflik agraria di berbagai tipologi tadi. Jadi misalnya saya kasih contoh yang kehutanan itu jelas selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada Kementerian Pertanian, kemudian ada Pertanian Kementerian ATR BPN. Kementerian Pertanian ini terutama terkait dengan tumpang tindih perkebunan sawit misalnya, karena Dirjen Perkebunan ada di Kementerian Pertanian, sementara kawasan hutan ada di LHK, itu jelas perlu komunikasi dan koordinasi dengan 2 kementerian ini. Sementara ATR BPN juga begitu, terkait dengan perkebunan-perkebunan yang beririsan dengan kawasan hutan ini juga tidak kalah banyak konfliknya yang terjadi dan dilaporkan oleh masyarakat. Dan seterusnya ini kementerian-kementerian yang logonya dicantumkan dalam slide ini yang mutlak harus berkolaborasi untuk penanganan dan penyelesaian konflik agraria. Selanjutnya mengenai alur proses penanganan konflik secara umum ada 6 langkah, ini bisa dibaca lebih lanjut. Intinya koordinasi dan sinergi antara KSP dengan Kementerian LHK dan Kementerian ATR ini menjadi kuncinya. Kemudian KL yang terkait lainnya baru bergabung dalam proses lebih lanjut dari penanganan dan penyelesaian konflik agraria ini. Sekali lagi, koordinasi dan sinergi ini yang sekarang sedang digalang oleh pemerintahan melalui Kantor Staf Presiden. Kemudian faktor-faktor yang selama ini menjadi penyebab konflik agraria, ini ada 5 faktor, diantaranya penanganan konflik masih legal formal, jadi absennya dimensi keadilan sosial ini masih banyak dikeluhkan warga. Kemudian penentuan kawasan hutan tanpa pelibatan masyarakat, ini juga yang sering terjadi. Jadi tiba-tiba kampung masyarakat
diklaim menjadi kawasan hutan, padahal mereka sudah hidup puluhan tahun di situ, dan itu mereka merasa tidak dilibatkan dan tidak tahu menahu. Itu juga menjadi sumber konflik yang utama. Selain dua sumber konflik sebelumnya yang bisa dibaca di slide ini. Selanjutnya, kendala dalam penanganan konflik ada 5 hal di sini, bisa dibaca lebih lanjut oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi kami melihat bahwa kebutuhan upaya lintas kementerian di sini. Jadi kendala selama ini konflik agraria itu yang juga di dalam kawasan hutan itu bukan hanya kewenangan dari Kementerian LHK, juga ada kewenangan kementerian lain yang ini menjadi bottleneck yang perlu diurai dan ditangani dan diselesaikan lebih lanjut. Kemudian tentu saja ujungnya adalah kebutuhan penanganan bersama. Yang tadi saya sampaikan, koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga akan menjadi kunci dari percepatan penyelesaian konflik agraria termasuk yang di dalam kawasan hutan. Dan koordinasi serta pelibatan langsung dari pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota melalui gugus tugas reforma agraria tingkat daerah ini juga menjadi penting. Jadi GTRA sekarang yang sudah menjadi kelembagaan khusus untuk pelaksanaan reforma agraria, termasuk di dalamnya penyelesaian konflik agraria itu harusnya dioptimalkan keberadaannya. Nah, ini gambaran umum Bapak Ibu sekalian. Saya masuk ke topik yang kedua, yang tadi adalah gambaran mengenai dinamika penanganan pengaduan kasus-kasus konflik agraria di KSP. Sekarang saya masuk ke topik berikutnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam konteks pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Cuma karena waktu yang terbatas, saya izinkan menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Ini gambaran umumnya mengenai peraturan turunan dari UU CK itu secara umum ada 53 peraturan turunan, ada 49 PP dan 4 Perpres. Nah, kemudian secara lebih detail peraturan turunan UU CK per sektor ini ada total ada 25 sektor yang terkait yang diatur oleh UU CK, termasuk di dalamnya yang saya beri warna kuning ini, bidang atau sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Ada 3 PP di sini, yakni PP 22, 23 dan 24. Ini judul peraturannya bisa dibaca. Ini terkait dengan kehutanan secara umum dan juga tentu saja pengelolaan lingkungan hidup. Yang kehutanan fokusnya adalah ke PP 23 dan PP 24. Penyelenggaraan kehutanan dan tata cara sanksi dan seterusnya. Ini di bidang kehutanan. Kemudian yang terkait dengan pertanahan dan tata ruang, sedikit meneruskan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen Penataan Agraria ATR, bahwa ada 8 PP ya, yang terkait dengan pertanahan dan tata ruang, termasuk ini akan nantinya berpengaruh terhadap pelaksanaan reforma agraria. Jadi percepatan reforma agraria, termasuk di dalamnya penyelesaian konflik agraria, akan dipengaruhi oleh PP-PP, ada 8 PP yang terkait dengan pertanahan dan tata ruang ini. Nah, kami di kantor staf Presiden sedang melakukan kajian, analisis, dan nanti akan berkomunikasi dengan Kementerian ATR BPN dan Kemenko Perekonomian untuk bagaimana memastikan pelaksanaan dari PP dan Perpres di bawah UCK ini betul-betul sejalan dengan pelaksanaan reforma agraria, bukan malah kontraproduktif bagi pelaksanaan reforma agraria. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ini lebih detail mengenai gambaran umum peraturan turunan UU CK terkait dengan reforma agraria dan perhutanan sosial. Yang fokus itu ada 8 PP, termasuk di dalamnya PP yang menyangkut pertanahan di sini, misalnya PP nomor 18, 19, 20, kemudian PP 43 dan PP 64 tentang Badan Bank Tanah. Nah, ini PP-PP yang mau tidak mau harus dikaji dan disinkronisasi dengan pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Sementara yang terkait dengan kehutanan ada PP 23, PP 24, kemudian PP 45. Ini yang juga perlu diperhatikan lebih serius dalam penyusunan perpresnya maupun peraturan menterinya. Sejauh ini Kementerian LHK sudah menerbitkan 2 permen ini, Permen nomor 7 dan Permen nomor 9, yang ini nantinya akan berkontribusi pada upaya percepatan penyelesaian konflik agraria. Misalnya PP nomor 7 ini, perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan, ini pada intinya menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja mengenai
misalnya penghapusan ketentuan di dalam Undang-Undang Kehutanan yang mengharuskan daerah yang memiliki kawasan hutan di bawah 30% itu tidak bisa dilakukan pelepasan kawasan hutan. Nah, itu sudah dicabut ketentuan itu oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan secara operasional diatur oleh Permen nomor 7 ini, dan itu nanti penyelesaian misalnya konflik agraria di kawasan atau di area perhutani di Pulau Jawa itu bisa menjadi dimungkinkan, terutama untuk kawasan-kawasan pemukiman yang sudah menjadi pemukiman rakyat berpuluh-puluh tahun, itu menjadi dimungkinkan untuk ditata batas dan dikeluarkan dari kawasan hutan. Ini di ketentuan di Undang-Undang Kehutanan kan ini yang menjadi bottleneck-nya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu hal positif yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan adalah untuk melepaskan kawasan hutan di area perhutani yang sebelumnya tersandera oleh Undang-Undang Kehutanan. Sekarang sumber bottleneck itu sudah jebol, sudah lepas, sehingga pelaksanaan Permen ini menjadi dinantikan. Ini tentu saja kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memastikan pelaksanaan Permen ini, terutama untuk penyelesaian konflik agraria di Pulau Jawa yang seringkali beririsan atau berkaitan dengan peran perhutani. Kemudian juga yang Permen nomor 9 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Jadi kawasan hutan di Pulau Jawa ini menjadi dimungkinkan dikelola oleh masyarakat. Walaupun dia tidak menjadi hak milik masyarakat, tapi dia bisa diusahakan selama sekitar 25 sampai 30 tahun dan bisa diperpanjang bagi masyarakat. Ini tentu memberi kesempatan kepada masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik, menjadi aktor pelaku dari perhutanan sosial sebagai bagian dari kegiatan di bawah reforma agraria. Nah, tentu saja pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial di bawah PP maupun Perpres maupun Permen di bawah UU CK ini memerlukan perhatian serius dari akademisi, dari birokrasi, juga dari kalangan gerakan reforma agraria. Kami dari Kantor Staf Presiden mengajak supaya kita fokus ke depan untuk benar-benar kita bisa menciptakan lapangan kerja, juga membuka lapangan pekerjaan terutama di pedesaan itu secara adil dan secara mensejahterakan. Jadi bukan hanya menciptakan kerja dengan mengundang investasi dari luar, tapi kita bisa memberdayakan sumber daya yang ada di desa kita, di kampung kita, dan itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini sekedar lampiran, jadi peraturan pemerintah turunan UU CK yang terkait pertanahan dan kehutanan, termasuk konflik tenuria dan konflik agraria. Jadi ini disiapkan oleh tim dari Kantor Staf Presiden. Terima kasih kepada tim KSP yang selama ini menyiapkan analisis dan kajian terhadap UU CK. Di sini kami mencantumkan ini sebagai background-nya. Sekarang ini sudah ada Perpres 88 2017 dan Perpres 86 2018 dengan materi muatan dan substansi utama untuk pelaksanaan reforma agraria, termasuk di dalamnya penyelesaian konflik agraria. Sekarang kedua PP ini sedang dikaji dengan kemungkinan nantinya ada pembaruan, ada penguatan kebijakan reforma agraria dari sisi peraturan Presiden. Nah, kemudian ini turunan UU CK di bidang pertanahan, tata ruang, lingkungan, dan kehutanan. Ini hasil analisis kami dari materi muatan dan substansi utama yang ada di dalam sejumlah PP maupun Permen. Misalnya ini PP nomor 18, 19, 20. Kemudian PP nomor 43, PP nomor 45, kemudian PP nomor 64, kemudian PP nomor 23, PP nomor 24, dan 9 PP ini yang terkait langsung dengan nanti akan berhubungan dengan upaya kita dalam mencari strategi penyelesaian konflik agraria, termasuk yang berada di dalam kawasan hutan. Ini mengenai Permen LHK nomor 7, kemudian ini Permen LHK nomor 9, dan kedua Permen ini nantinya berkontribusi pada upaya percepatan penyelesaian konflik agraria di dalam kawasan hutan. Saya kira cukup sampai di situ, Ibu Bapak sekalian yang dapat saya sajikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Lulus selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usep yang sudah memberi